Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber, teman prosesku. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan. Oke, untuk kali ini saya akan coba share dimana saya akan review yaitu rekomendasi variasi kostum di motor PCX 160. Ini yang paling recommended bagi teman-teman semuanya, dan saya akan coba jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja kita mulai dari depan dulu ya, dari atas depan. Ini di bagian stang. Di bagian stang ini ada beberapa variasi yang tertempel. Yang pertama adalah stabilizer stang di motor PCX. Ini dapat mempermanis pandangan mata. Selain itu dapat memperkuat posisi stang sehingga kestabilan itu bisa terjaga. Namanya saja kok stabilizer stang. Oke, itu yang pertama, yang paling recommended. Yang kedua adalah gantungan barang. Ini di motor PCX kan tidak ada gantungan barang. Nah, ini saya kasih gantungan barang di sini sebagai alternatif apabila saat membeli suatu belanjaan atau barang dari Indomaret maupun dari pasar. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, spion. Di sini spion saya kasih spion Tomok jenisnya. Ini adalah spionnya, spion Tomok. Ini sangat cantik sekali untuk pandangannya. Kita akan lihat jauh. Nah, begini. Untuk spion Tomoknya, kalau di belanja online di Shopee ataupun Lazada itu ada dua jenis, yaitu V3 dan V5. Dan saya sarankan adalah yang pakai V5 itu permukaan atau lebar kaca itu sangat besar daripada V2 atau P3 tadi. Nah, jadi saya sarankan untuk spion yang model Tomok adalah V5. Itu sangat recommended apabila pada saat kita melihat ke belakang itu bisa kelihatan. Kalau yang Tomok V2 itu tidak bisa kelihatan karena kacanya itu adalah sangat kecil sekali. Itu untuk spion. Kemudian voltmeter. Nah, ini sebagai alat tambahan untuk mengecek kondisi aki berapa volt tegangannya. Di sini terdapat 12,1 atau 12,0. Saya matikan dulu karena tadi saya hidupkan. Voltmeter ini juga berguna sebagai kontrol kita terhadap tekanan aki yang berada di motornya. Ini sebagai tambahan dan sangat penting bagi driver sehingga dapat mengetahui tegangan aki di motornya, apakah kurang, apakah lebih. Nah, itu adalah rekomendasi custom di motor PCX, dan saya tempatkan di depan ini agar bisa mudah untuk dilihat sehingga kita tidak perlu tengok-tengok atau melihat kanan kiri, karena posisi di sini itu sangat tepat sekali dibandingkan dengan tempat lain karena tidak ada tempat yang cocok. Tepatnya adalah di sini untuk penempatan voltmeternya. Itu bagian atas saya kira sudah komplit. Kemudian kita menuju ke depan. Nah, di depan sini pada visor teman-teman bisa mengasih gambar custom. Ada gambar Spiderman, gambar tokoh Marvel, atau semuanya sesuai dengan selera dari teman-teman semua. Oke, langsung saja kita menuju ke bawah. Untuk lampu juga saya kasih custom. Ini lampunya adalah merah dan alis biru. Untuk merahnya adalah
Diamond AES mata setan. Itu untuk lampunya sebagai agar pada pencahayaan malam itu terlihat lebih bagus. Nah, kemudian untuk yang shockbreakernya, untuk kostum atau variasinya adalah ini selongsong berwarna kuning keemasan. Ini sebagai mempercantik, dimana sebuah skop atau shockbreaker di PCX itu malah tambah bagus tampilannya. Ini bisa dilepas untuk membersihkan shockbreakernya yang di dalam agar tidak terjadi karat atau hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah tutup shockbreaker depan. Daripada kita membeli shockbreaker custom yang bentuknya seperti robotik itu sangat mahal sekali. Kalau ini kan cuma harga 80 ribuan kurang. Nah, itu untuk shockbreakernya. Kemudian di shockbreaker tersebut kita pasang jalu. Nah, ini sebagai pemanis juga untuk depannya. Ini kanan kiri berwarna biru, kuning, dan ungu. Ini ada 3 warna. Ini biru, kuning, dan ungu. Ini sangat manis sekali. Tapi untuk jalu ini saya sarankan membeli yang kualitas bagus saja, yang terbuat dari aluminium utuh, tidak bercampur dengan atom. Ini harganya cukup mahal, kisaran 150 satu set pasang. Oke, itu adalah yang bagian depan. Untuk custom part menuju bagian belakang. Nah, ini sangat recommended sekali. Di knalpot juga terdapat sebuah jalu atau pelindung knalpot. Ini manis sekali apabila dipandang mata, sebagai saran recommended pembuatan variasi. Ini sebagai pelindung knalpot apabila jatuh atau terbentur. Yang terkena adalah jalurnya dulu, tidak knalpotnya. Untuk corongnya ini bisa di custom, dicat ulang sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Ini sebagai pemanis saja, pemanis agar kelihatan lebih beda dari yang orinya. Tentunya sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Oke, beralih ke shockbreakernya. Ini shockbreaker custom juga. Ini bermerek DBS yang ada tabungnya. Untuk DBS ini kisaran harga adalah 1,5. yang merek DBS dengan tipe saya lupa ya, 077 kayaknya. Nah, ini sangat manis sekali, dan pemasangannya pun juga PNP, tidak ada cowak-mencowak di selebornya atau decknya. Nah, kemudian ada lingkaran kuning. Nah, lingkaran kuning ini juga variasi custom. Ini fungsinya adalah untuk menahan redaman di shockbreaker tersebut, agar pada saat kita melintasi jalan yang jelek atau ada istilahnya jeguan, nah, jalan berlubang, nah, itu bisa meredam dengan maksimal, tidak terjadi jeduk-jeduk seperti bawaan motor PCX nya. Ini custom untuk shockbreaker belakang, pakai DBS recommended dan pakai cincin di pernya ini sebagai peredam agar lupakannya lebih empuk. Oke, itu adalah sekilas recommended untuk custom variasi. Di sini juga ada penahan agar pada saat anak-anak kita naik di sini tidak terjadi lecet. Oke, itu sekiranya sebagai custom simple tapi dengan bisa dipandang bagus. Oke, saya akhiri untuk review kali ini, semoga bisa bermanfaat sebagai acuan teman-teman dalam melakukan pemasangan custom di motor PCX terbarunya 160. Oke, saya akhiri untuk share kali ini.
dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari saya.